8 sifat uang yang wajib kita tahu untuk membuat kita menuju kekayaan. Kita semua pasti pengen jadi orang yang dikelilingi oleh banyak uang. Tapi untuk menuju ke sana gak jarang kita selalu terobsesi dan malah bisa-bisa menjadi budak oleh uang itu sendiri. Akhirnya kita malah mengejar-ngejar uang tersebut sebagai bentuk kita mengabdikan diri pada uang. Padahal kebanyakan guru finansial di luaran sana bilang bahwa uang itu tidak boleh dijadikan goals atau tujuan. Karena semakin kita mengejar uang, maka kita akan semakin miskin. Uang itu harus dijadikan jembatan untuk menjadi kaya, bukan dijadikan sebuah tujuan. Selalu akan banyak drama tentang uang di dalam hidup kita. Terjerat pinjol atau paylater, punya duit banyak tapi kesehatan gak stabil, punya duit dikit tapi bahagia. Banyak banget jenisnya. Nah, kalau masalah kita lebih banyak terjadi dari sisi negatifnya, berarti kita sebenarnya lagi ada problem dengan uang itu sendiri. Salah satu hal yang bisa gue kutip dari guru finansial biasanya bilang bahwa uang itu adalah tuan yang buruk, tapi bisa menjadi budak yang baik. Tergantung bagaimana kita mengelola uang itu sendiri. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas 8 sifat uang yang bisa bikin kita jadi kaya, dengan cara menjadikan kita sebagai tuan atas uang kita dan menjadikan uang sebagai budak yang baik sehingga kita bisa mendapatkan kekayaan. Tonton videonya sampai habis biar lo gak ketinggalan keseluruhan insight-nya. Sifat uang yang pertama adalah uang suka orang yang spesifik. Sesuatu yang kita pikirkan secara spesifik maka akan semakin mudah kita mengejarnya. Di bawah alam sadar kita, ketika kita memikirkan sesuatu secara spesifik, secara nggak langsung, kita akan melakukan banyak hal untuk mengejar hal itu. Tulis sebanyak-banyaknya hal-hal yang pengen kalian capai dan sebutkan itu secara spesifik. Misal, kalian pengen tahun depan punya bisnis, pengen punya income tambahan, atau pengen bisnis yang kalian punya sekarang makin maju, makin jalan. Tabungan kalian juga semakin banyak dan semakin berjuta-juta gitu. Tulis spesifik di tempat di mana setiap hari kalian bisa membacanya. Nah, ngelakuin ini bikin kita makin terarah dalam suatu tujuan gitu. Sehingga apapun yang kita pengen secara nggak sadar akan kita lakukan buat mencapai itu semua. Nah, dari sini aja kita udah nggak melihat uang sebagai sebuah tujuan. Dari poin ini kita lebih mementingkan sebuah tujuan spesifik tentang rencana di masa yang akan datang. Sifat kedua tentang uang adalah uang suka dengan orang-orang yang yakin. Poin ini tuh hampir sama dengan hukum law of attraction. Kalau kalian belum tahu biar gue jelasin dikit. Secara sederhananya law of attraction adalah hukum tarik menarik, di mana apapun yang sedang kita pikirkan sekarang dari positif maupun negatif itu ada sebuah frekuensi yang bisa menarik apa yang kita pikirkan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Nah, hubungannya sama uang nih. Kalau kita yakin tentang uang yang kita miliki di masa depan bisa kita miliki, maka akan tertarik juga frekuensi positif tersebut untuk menjadi kenyataan. Banyak orang yang salah kaprah terhadap uang. Mereka bilang uang adalah akar dari sebuah kejahatan. Padahal sebenarnya kalau tidak memiliki uang, maka akan semakin banyak kejahatan. Jadi kalau lo memiliki keyakinan positif terhadap uang, ya lo akan didekati oleh uang. Tapi kalau lo punya keyakinan negatif tentang uang, ya lo akan dijauhi oleh uang. Penjelasan secara nalarnya begini. Kalau kita meyakini keyakinan negatif, kita nggak akan pernah kaya, nggak akan pernah dapetin banyak uang, dan kita tanamkan itu secara terus-menerus, maka akan menciptakan fixed mindset, sebuah cara pikir yang susah berubah dan cenderung pasrah terhadap keadaan. Jadi lo menerima nasib lo yang sebenarnya lo bisa ubah gitu. Karena udah tertanam mindset negatif tentang uang, ya lo gak akan pernah bisa kaya gitu. Sifat yang ketiga tentang uang adalah uang akan dekat dengan orang yang tahu prioritas. Dari poin ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang paling susah kita lakukan dalam mengelola uang adalah menentukan skala prioritas terhadap uang-uang tersebut. Uang hanyalah uang itu hanya alat. Dalam penggunaannya kita harus mengerti cara memprioritaskan mereka, dipakai buat apa, dikeluarkan untuk apa, dan dimanfaatkan untuk apa. Untuk orang-orang yang mungkin bisa menentukan skala prioritasnya, misal mereka nggak kepancing buat mengikuti tren-tren terkini, menghambur-hamburkan uang untuk belanja impulsif, dan malah lebih memprioritaskan buat menabung dan berinvestasi, maka udah jelas bahwa uang akan lebih dekat dengan orang-orang seperti ini.
Sifat yang keempat tentang uang adalah uang suka orang yang terhormat. Pada poin ini mengingatkan kita dengan yang namanya attitude, sikap, dan bagaimana kita menjadi seorang manusia. Nah, apa sih kaitannya uang suka dengan orang yang terhormat? Dalam dunia bisnis, pekerjaan, dan semua bidang apapun memerlukan yang namanya attitude, memerlukan yang namanya sikap kita sebagai manusia. Dalam poin ini kita bisa lihat manusia mana nih kira-kira yang dalam perilakunya sehari-hari ngasih dampak negatif, bekerja tidak sesuai dengan prosedur, berdagang tidak sesuai dengan kualitas, membenci orang sekitarnya, attitude-nya mati, kehormatannya tidak ada. Lalu dengan perilaku itu semua dia bisa disenangi banyak orang dan menjadi orang yang berpotensi memiliki kekayaan. Apakah ada? Nah, korelasi dari poin uang menyukai orang-orang terhormat ini menunjukkan bahwa uang hanya akan datang pada orang-orang yang mau bekerja, mau berusaha dengan hatinya. Sehingga apapun yang mereka lakukan mempunyai dampak positif kepada beberapa orang di sekitar. Dari situlah timbul kepercayaan diri orang lain, mulailah dia mempunyai aset kepercayaan. Sehingga untuk melanjutkan stepnya menuju kekayaan, ia akan dimudahkan. Sifat yang kelima tentang uang adalah uang suka orang yang berbagi. Berbagi ini adalah sifat penting yang harus kita kuasai untuk mendapatkan uang. Kenapa begitu? Kenapa kita harus berbagi? Bukannya ketika kita berbagi malah mengeluarkan uang ya? Mungkin sekilas akan terlihat seperti itu secara realistis. Tapi kalau kita ngomongin tentang hukum tabur tuai, itu benar-benar ada. Mari gua jelaskan dengan nalar yang lebih masuk akal. Pertama, manusia itu tidak akan selalu di atas. Roda kehidupan selalu berputar. Pastinya manusia itu perlu yang namanya melihat ke bawah untuk sadar bahwa dia bisa aja jatuh miskin seketika kalau udah pada waktunya. Makanya mereka mewujudkan rasa syukurnya dengan berbagi. Yang kedua, kita akan mendapatkan dua manfaat dari berbagi. Yang pertama, dengan berbagi kita nggak akan jadi mendewakan uang. Kita nggak jadi budak dari uang itu sendiri. Sehingga kita tuh nggak bergantung daripada uang-uang yang kita punya sekarang. Ketika terbebas dari kebergantungan ini pasti akan menciptakan sebuah kebahagiaan. Sehingga hidup menjadi lebih berarti, itu bisa lahir dari sini. Karena percuma banget punya uang kaya raya tapi nggak bahagia. Yang kedua adalah manusia makhluk sosial. Dengan berbagi itu mewujudkan empati yang nyata. Ke depan ketika ada jalan terjal, ketika kita jatuh miskin, ketika kita butuh bantuan, bukan gak mungkin lagi kalau potensi untuk kita mendapatkan bantuan dari orang lain itu lebih banyak dibanding kita menjadi orang kaya tapi pelit dan nyebelin gitu. Sifat yang keenam, uang suka orang yang berpengetahuan. Menjadi seseorang yang mempunyai pengetahuan adalah aset paling nyata yang gak akan bisa dirampas oleh orang lain. Knowledge is superpower, di mana pengetahuan bisa saja melebihi dari segala bentuk kekayaan yang ada di muka bumi ini. Poin kenapa uang suka dengan orang yang memiliki pengetahuan adalah kan di luar sana masih banyak orang yang bekerja untuk uang. Mereka menukarkan tenaga dan waktunya untuk uang, sehingga yang mereka dapatkan ya segitu-gitu aja. Which is ini gak terjadi sama orang-orang yang lebih mementingkan pengetahuan. Dengan memiliki ilmu secara gak langsung kita meningkatkan value yang kita punya, sehingga akan menciptakan banyak peluang untuk kita bisa mendapatkan uang. Jadi buat lo yang ngerasa belum nemuin skill, belum nemuin minat yang pengen lo kuasai, cari dari sekarang. Karena percaya deh, hidup itu sekali. Kalau kita gak bisa manfaatin waktu yang dikasih sekarang, jangan sampai lo nyesel di masa depan. Sifat yang ketujuh tentang uang adalah genetik. Kenapa genetik? Poin di sini menuju ke arah didikan yang kita terima tentang uang dari sekitar atau dari keluarga. Orang yang awalnya cukup akan literasi keuangan, pengetahuan tentang keuangan dari genetik dari keluarga dan orang sekitar akan cenderung bisa terhindar dari masalah-masalah keuangan dari orang-orang yang kekurangan literasi dan pengetahuan keuangan. Sifat genetik ini muncul dari keluarga-keluarga yang sangat memperhatikan nilai dari sebuah uang. Bagaimana mereka mengelola uang, bagaimana mereka menciptakan bisnis mereka, bagaimana mereka membeli sebuah aset yang itu akan diteruskan pada anak cucunya. Secara gak langsung hidup di lingkungan yang mengedepankan bagaimana mereka mengelola uang akan membuat kita menjadi terbiasa dengan gaya hidup sesuai sekitar. Misal nih, lo anak orang kaya sekarang, tapi orang tua lo ngajarin meskipun mereka punya duit, lo harus tetap usaha sendiri buat dapetin apapun yang lo pengen dan bertanggung jawab atas keuangan yang lo punya.
Dari sini kita bisa lihat betapa berbedanya dengan keluarga yang gak pernah ngajarin nilai-nilai seperti ini. Sifat yang kedelapan selanjutnya tentang uang adalah uang suka dengan orang yang memiliki sifat abundance. Abundance ini apa sih artinya? Yaitu orang-orang yang tidak memiliki ketakutan atas kehabisan uang yang mereka peroleh, alias bisa dibilang gak pelit gitu. Karena uang itu adalah sumber daya yang gak bisa habis. Artinya apa? Pemikiran atau mindset ini tuh bikin kita nggak membatasi diri kita terhadap diri sendiri. Maksudnya apa? Dengan kita meyakini bahwa uang itu nggak terbatas, kita juga jadi nggak membatasi diri kita buat ngelakuin banyak hal untuk mendapatkan uang. Salah satunya adalah mengambil keputusan-keputusan berharga tentang uang yang bisa membuat itu beranak pinak gitu. Kayak misal bisnis, investasi, berani mengambil keputusan untuk uang, dan masih banyak lain-lainnya. Nah, itu tadi adalah 8 sifat tentang uang yang wajib kalian tahu untuk mempertajam pemahaman kita tentang gimana cara uang bekerja. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.